Ya, berikutnya siapa dari kayak apa aja kan manusia ini pasti terjadi perubahan. Ada orang awet muda, orang misalkan sampai ketua tetap wajahnya kayak gadis, tetap baik. Lagi lahir Tuhan, kalau bisa, kalau lagi lahir berubah lah. Nah begitulah. Nah sehingga kalau kita bertafakur, itulah harusnya sungguh dan kada perlu sedih namanya. Nampak aku Tuhan aja. Ini ada juga gadis yang keriput semua lain aku aja. Nah harus untuk refleks sudah aja. Lalu benci, aku benci Tuhan. Kata kawan, mana? Kawan. Jadi kan anak-anak ini kan di foto waktu aku istri, ini foto waktu aku di ustad, ini foto waktu aku di kuliah, ini foto ketika saya tamat sekolah, mana? Ini sudah mulai bekerja, ini foto ketika aku anak timbang, ketika tak lupa, ketika mulai apa? Ingin menjalani apa kehidupan baru kan? Nah, kalau kenang-kenangannya jika berlupa kita, ingat. Nah, baik ini nang Tuhan tuh kan bisa album. Nah, kenang-kenangan mulai gebar waktu malam sampai baik Tuhan sudah kan berlalu aja sakara-kasaan jangan kayak sekadar di mata, nah. Padahal jadi itu tawasai, tapi sudah berlalu kan katakan ini kenang-kenangan asal sehari loh. Nah sudah kita lalui itu. Nah, tepatnya bila hendak kada mau banung lagi, ada itu disuruh surga ada banung lagi kayak gitu banget. Umur sekitar 33. Nah jadi 33 itu adalah usia prima. Jadi bila orang berbunga sudah, nah tambah bunga sampai 33 kan. Nah bila 33 sudah turunnya ya, jangan kami naik gunung teman pakai puncak sudah. Turunnya lagi, bohong lagi, macam-macam kisahnya lah. Nah, mana tahu kan mulai kaya itu, macam-macam tuh. Ada lapian kaya kawin, apa? Ya kaya kawin. Kayak lapian cari bini kaya, tanam ya kaya kan. Kawan kaya, tahu lagi ya kaya. Hati hendak tapi keadaannya tidak memungkinkan. Ya, tetap. Nah, ini kayak juga kan, kenapa dia anom jadi video deh. Nah, itu ada si karipang. Ini tidak anu juga, tapi keadaan memungkinkan lagi. Nah, supaya kita jangan sombong. Nah, macam tidak mulai berkurang pada kita ada mata, mulai ganti awas lagi, masa mata 4 pengarannya lah, lain bentuk ada mata. Itu pada. Jadi kada hawa manusia itu sempurna, pasti kekurangan. Bila merasa sempurna, sombong. Jadi nih, nalar mudrat itu Allah Ta'ala kuasa. Baik kita jangan sombong. Itu amalannya. Kemudian, kemana ta'alumnya mudrat? Berta'alum ta'azir. Ada ta'alum itu kan, menanya dari kita, biar muta'ati. Ta'alum itu kan berguna. Kemana sasarannya? Kemana arahnya? Nah, jadi sasaran mudrat itu apa? Nah, itu ta'alum katanya. Berta'aluk ta'zir, ini memberi bekas, berpengaruh kepada segala yang mungkin, yang mawjud dan ma'dum. Jadi Allah itu mengadakan yang tiada dijadikan jadi ada. Dari tiada diadakan jadi ada. Dari ada ditiadakan jadi tiada. Atau yang ada ditetapkan ada, atau yang tidak ditetapkan tiada. Itulah kemuliaan Allah. Nah, berkomunikam ini akan komunikam 100 tahun. Ini ada banyak, 100 tahun ada banyak. Tidak dapat lagi ada banyak 100 tahun kan? Ya, ada banyak 100 tahun ini. Amun kita cari mau banyak, tang kawin sama orangnya orang ada hampir tang kawinnya pas banyak. Nah, kan? Atau dapat anak sambung. Sambung. Nah, itu kan Allah Taala menetapkan tata yang pada banyak kan? Itu menetapkan tatap kadada itu Allah juga nama masainya. Nah, kan? Jadi yang tiada pindah kepada ada, atau yang ada pindah kepada tiada, atau yang ada tetap ada, yang tiada tetap tiada. Itulah kekuasaan Allah. Kemuliaan Allah Taala itu dengan kesebut-sebut. Nah, itu pengaruhnya itu. Kemudian yang ke-8 yang kita hafali ulang adalah iradat, artinya berkehendak.
Maka mustahil Allah Ta'ala itu karahah, artinya tidak berkehendak atau terpaksa atau diatur. Mustahil Allah Ta'ala itu diatur. Maka itunya para yang berdoa. Maka berdoa itu minta atur Tuhan ya. Ya Allah berikan aku rezeki. Nah, atur Tuhan itu ya. Ya Allah, kita berikan aku keselamatan. Ya Allah hindarkan bahaya yang sedang mengancam. Atur itu dan Tuhan ya. Nah, itu kan kisahnya. Nah, makanya orang berdoa itu jangan niat mengatur Tuhan. Jangan doa tuh aku komplain dengan Tuhan, ya bila ada komplain kan akan diberi Tuhan. Adakah itu ada kan? Ya kayak itu anggapannya lah. Doa itu jangan kita anggap doa itu berperan. Kalau bermanfaat jujur, doa itu bermanfaat, tapi doa itu tidak berpengaruh. Beda antara bermanfaat dengan berpengaruh. Nah, kalau doa itu berpengaruh, berarti Tuhan itu terserah hamba. Bila minta beri Tuhan, nah, berarti Tuhan diatur hamba. Nah, berarti Tuhan berkehendak. Tapi kalau doa dikatakan bermanfaat, nah, dengan bermanfaat itu kan Allah Ta'ala itu menyuruh kita berdoa. Nah, doa itu adalah usaha. Bila Tuhan menghendaki kabul, dikabulkan Tuhan. Bila Tuhan menghendaki kabul, doa yang kita minta sesuai yang kita minta kata kabul, kata kabul kan? Jadi hak-hak yang prerogatif Allah Ta'ala juga. Tiba doa itu bermanfaat. Artinya ada saatnya doa itu dikabulkan Tuhan. Cuma Allah berjanji lah kita, Allah ada pemalar. Allah Ta'ala itu pemurah. Berjanji sudah Allah Ta'ala, pokoknya bila hamba berdoa aku pasti kau murahkan Tuhan. Asalkan dia mencukupi syaratnya, asalkan dia menjadikan adabnya. Ada di kitab Kawakib, bukan di dalam. Nah, inna kamu jibun da'awat kan, ada lagi kan, ada sudah hadisnya. Jadi doa itu pasti kabul. Kayak kabulnya doa pertama sesuai dengan yang kita minta. Apa kita minta, ya Allah, ulunah, perlu benar nah, minta rezeki yang banyak, ya Allah untuk keperluan orang ini banyak keperluan. Minta rezeki yang banyak, ya Allah, yang bisa benar. Aku jika aja 3 juta yang lebih baik. Ya Allah, minta duit 3 juta, yang itulah yang dibatasi. Karunia Tuhan itu sangat luas. Ya Allah, birulah rezeki sebanyak-banyaknya, semua mayuk, banyak keperluan ini, kayak itu berdoa. Jangan ketika 3 juta. 3 juta pas naik harga barang mana? Naik upahannya mana? Pas 3,5 juta. Nah, orang tak ada tempat kalah. Berdoa itu membatasi itu jangan. Kalau ada dengan Tuhan lah. Jadi minta berikan tolong ya Allah harta yang banyak. Berikan tolong ya Allah duit yang banyak. Baca keperluan Tuhan ini. Nah, baik mayu kalau untuk itu cara berdoa itu adabnya. Jangan membatas-batasi. Pasti keberdoa. Satu, sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, dijanjikan Tuhan anda harap lagi. Nah, baik kan? Minta tadi rezeki yang luas, yang banyak keperluan ini. Kadang kabulkan Tuhan yang minta. Tapi diberi Allah Ta'ala yang harap dari itu. Nampak? Diberi Allah Ta'ala kesehatan. Padahal orang itu jangan banyak diri. Ada suatu hal penyakit yang beras. Lalu disingkirkan Tuhan gara-gara minta Tuhan dari rezeki yang banyak tadi. Dari itu rezeki secara lahiriah, diberi Tuhan rezeki kesehatan. Harap lagi. Jangan misalkan diberi Tuhan seperti diminta tadi banyak rezeki, banyak duit, banyak orang ini. Pas lagi garing, bawa ke rumah sakit habis duitnya nanti. Baca obat. Diberi Tuhan kesehatan, ada pakai duit. Awak ada lampah mana? Ya lah. Ada kalau mau obat, orangnya sehat. Meminta Tuhan rezeki yang banyak. Diberi Tuhan kesehatan, harta kesehatan yang rezeki yang banyak, harta kesehatan. Nah, kita tuh selalu sangka baik dalam Allah Ta'ala. Betul kan? Atau dosa yang boleh Tuhan halal juga. Jadi yakin kan apa yang buat Allah ini asal bukan apa yang minta tuh asal muncul itu hanyalah pasti kabul. Maka kabulnya ini macam-macam. Nah, ketiga harap lagi kabul doanya apa? Disimpan anak Tuhan jadi tabungan. Nah, sehari berapa kali berdoa? Minimal 5 kali minimal sehari berdoa kan minimal 5 kali. Kita bolong hati kita bolong ingat Tuhan berdoa pulang minta tanah naik pulang lah. Ada sembahyang lain pulang atau apa kan? Ada istilah berdoa atau sembahyang pulang. Banyak berdoa sehari itu. Lalu ada dikabulkan di dunia, ada diberi yang lebih harap di dunia, tapi disimpan atau ditabung Tuhan. Kaina dia ada yang bilang benar pahalanya.
himongnya dari sambane, ini kah. Nah, berwajib berseri-seri wajahnya. Kan di akhirat tuh itu udah dicariin ianya. Perlu kita kesehatan di dunia bawa akhirat, perlu kita di dunia kabul hajat tadi yang kita minta supaya kita mendaki bawa akhirat, perlu lagi sudah lewat. Dunia sudah lewat, tak balik kita di dunia bawa akhirat. Tapi ketika ditabungkan Tuhan, pahala doa ditabungkan Tuhan. Nah, ikam dunia ini, minta ini, kata kabulakan, ikam sabar, ikam di dunia. Nah sekarang pahalanya, gunanya benar. Nah, keinginan komen dalam Tuhan. Jangan hanya tahu kayak ini, ya Allah, doa Allah sayangnya jadi kabulakan. Tabung aja, nah, ngomongnya di akhirat kayaknya. Ya kakak ya, kabul beri doa minta rezeki yang luas, kan kabul kan. Minta ikhlas diberi kesehatan, bisa sehat dia gini. Tapi pahalanya di pahala doa di hati gini benar. Ngomongnya benar. Nah, paling menantang itu saking luasnya pemberian Tuhan di hari akhirat itu pahala doa tadi. Nah, syaratnya apa? 3, jangan sampai terjadi. Doanya jangan mengandung dosa. Kalau berdoa mengandung dosa, marah ya, gitu kan tadi ini. Nah, syarat dari 3 gitu kan, bila doa mengandung dosa. Yang kedua, doanya jangan mengandung memutus hubungan keluarga. Ada doa nggak bakalan doa itulah ujung-ujungnya memutus hubungan keluarga. Boleh juga doa itu parah ya kan. Nah, ketiga penyakit yang paling sulit. Mungkin orang awam bisa tambahin talangkir yang ketiga ini. Jadi parah di dunia ada dapat ya parah. Ini yang ketiga ini nah. Yaitu mengeluh-ngeluh. Bahasa di kitab itu istirjal. Nah, Pak Istijah itu mengeluh tuhuknya dalam berdoa bilang beliuran dan menukul doa tadinya kabul. Nah, tabakar rasanya. Ada kalau berusaha itu. Nah, ada kalau berusaha itu. Nah, tuhuknya berdoa dengan Tuhan anak ini kan jadi kabulakan parah ya. Semua yang dijadi parah ya begini. Bila kita mengeluh nah itu. Nah, jadi kita berdoa itu bila ada kabul kita akan atau sudah kabul keadaan kita merasa dikabulkan dengan yang lebih baik. Kita akan merasa ada kebaikan yang datang dari kita, benar baik benar kita akan merasa lebih baik benar. Atau apa ada kejahatan itu lakukan Tuhan kita akan merasa kita sudah terancam dengan kejahatan itu. Gara-gara kita rancak berdoa. Nah, tidak boleh berdoa. Jadi bila sembahyang, untuk sembahyang jangan katanya berdoa. Nah, berdoa ada apa artinya makhluk Tuhan biasa ada makhluk. Berdoa itu niatnya apa? Menyatakan diri aku dipakir. Nah, jangan aku berdoa supaya dapat, jangan boleh itulah. Jangan berdoa aku berdoa supaya dapat, jangan itu prinsipnya. Prinsip apa? Aku berdoa ini menyatakan aku dikasih bedanya. Ya lah. Ikam lah dapat deh antara rezeki yang banyak untuk kami izinkan dapat. Biar ikam di tanganmu sudah modal, pelanggan sudah nyata, sudah ikam menukar. Tapi Allah Ta'ala kadang izinkan dapat tak? Ada dapat orang lain? Nah, lalu berdoa mudahan aku murah rezeki, mudahan aku lancar usahaku, dan Allah Ta'ala memudahkan. Nah, ya Allah mudahkan usahaku. Datangkan pelanggan yang sekarang kita inginkan, kan? Jadi yakin Allah memberi rezeki bukan usaha, bukan orang yang menukariakan tadi. Jadi Allah Ta'ala memberi rezeki kita bajarannya lewat manusia. Kayak itu pandangan hatinya. Jadi berdoa itu membuktikan kita ini bahagia dalam Tuhan. Jangan dibalik berdoa supaya aku mendapatkan. Jangan gitu. Kayak misalnya kamu bila kayak itu niatnya karena bila ada dapat hati ya ngomel lah. Bila orang itu berdoa itu supaya dapat, pasti ada dapat ngomel lah. Tapi kalau berdoa supaya menyatakan diri dipakir oleh Tuhan, bila ada dapat inya sangka Nah, baik ya Tuhan. Nah, gue bilang karena itu RT orang. Asalkan jangan kita mau ngomel-ngomel tadi. Nah, 3 macam ini pepatahnya lah. Nah, marilah kita rajin berdoa. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdab. Allah akan selalu marah, Allah akan selalu murka bila engkau tidak berdoa kepada Allah. Bila engkau meninggalkan doa kepada Allah, mungkin Allah Ta'ala sombong kita hamba ini kalau berdoa. Nah, jadi amalan kemudian hindari sombong. Di antara apa menghindari sombong adalah dengan rancak-rancak berdoa kepada Allah
niatnya apa? Menyatakan diri fakir, berhajat sama Tuhan. Wa bunayyu adama hina yaudabu wa bunayyu adama hina yus'alu yaudabu. Kebalikannya kalau manusia bila kerancakan dipintai, mau ada sareng. Kaintalan, ini silakan. Intalan, apa aja? Intalan, 3 kali loh. Udah harus. Jadi dialognya. Nah, kalau kita sama yang pertama tadi, intalan bila, ya Allah salah. Terus ya Allah kalau ada kadang berapa kali kadang nang kalinya untuk itu kan ranah ini. Jadi ada paham lalu ya. Orangnya bagus ya itu kan sampai pemanisnya, ya kan? Itu kita tahu manusia ada kawangan, kita kawangan lebih Allah Taala, loh kan? Ada batasnya, loh kan? Manusia tuh kadang lagi memberi, ya kan? Yang tak sudah, amun Allah Taala bila sombong, kadang meminta, ya bisa gitu hamba. Marah Allah Taala kepada hamba, yang ada bisa berdoa dan minta, ada bisa memohon kepada Allah. Ada orang pengabulan doa, ada orang apa pengabulan doa, ada hikmahnya. Ada seorang hamba berdoa, amalan doa, doa apa kan? Bapak Tuhan yang minta, iso kabul langsung. Padahal orangnya ini kada baik itu, ada sesuatu yang ada kabul. Tapi itu kan antara kepentingan gitu Pak. Ada lampahannya lah. Jadi orang ini mengoleh lebih saja kan, orangnya ada bagus lah. Tapi tak perlu minta Tuhan, kabul langsung. Ada orang nang ini orang ahli ibadah, orang tawadhu, orangnya bagus, alim. Menangis berdoa malam. Berapa tahun tak ada kabul belum nanti minta tadi. Nah, padahal kayak itu aja. Nah orang yang ada gajah, yang dikatakan keluar, sekali berdoa, kabul langsung. Ada yang orang apa tadi? Orang yang sayang baik-baikan, benar lamahan, orangnya tawadhu, pokoknya berdoa jangan kabul. Apa itu Tuhannya? Nah, tahu saya lah. Sekalinya nampak, nang tadi kan nang doa tadi. Ujar rata-rata yang malaikat berinya itu langsung. Napa minta beri jorong nanya. Aku buat nama suaranya tuh. Kata-katanya ucap itu aku buang. Nanti aku buat hamba kan. Yang buat tidak aku juga buat kata-kata bikin nama suaranya tuh. Jadi mau diberi namanya. Ada yang minta. Nah, ada nang seikongnya tadi nangis. Aku tuju juga banyak nangis tuh. Aku tuju, banyak nangis tuh. Perhatiannya aku tuju juga nama itu. Jadi kada dari kabulkan lo, kamu dikabulkan apa yang ambil doanya. Nah, beberapa tahun berdoa nangis, malam kalian kada jangan kabul. Aku tuh ketika jalan aku tuju, nangis tuh tuju. Nah, kayak kita kan adik dari sana mana, tuju. Itu banyak tampilannya. Ya, adik dari sana mana. Berikutnya gigitan sama seorang nih, mengajak, menampar mana, tahu sudah ada tamu aja, ada tamu jadi diajak mana, sebulan 2 bulan tidak ada tamu, berapa, dudukkan, antara agak nanti atau di sana ising-ising aja jangan dulu, nah, kayak ini bandingannya, pengamen datang ke suatu tempat, kurang makanan mana, kurang makan, jereng, nah aja, langsung beli dulu mana. Apa bernyanyi suaranya bikin murka namanya apa antara musik lawan suara jauh benar ya beda sampai wasumur namanya beda benar kan pokoknya pilih kepala orang nah asalnya makan nyaman makan namanya nah suaranya hilang selera langsung apa anda juga nyanyi juga deh jadi daripada jualan kayak gitu maka cepet judulnya dulu nah malah naik padahal mumpung kita lagi nyanyi lah di luar ada kan membiayai tuh hai bilang ya dah kami ada bilang kami anak tenang bilang ada sebuah musik yang tenang makanan pada orang dijual dengan suaranya mana cepat di bilang dulu nah video ini anak dasar kan kamu biasanya anak ibu kurang amun gini bang salahku sudah kan nah begini nah tek salahku dia atau begini jangan begini jangan begini aja aja judulnya aja lagi bilang lagi kita request lagu aja lagu nang ikat dan bola mulai tapi gue salah banget nah itu lah macam-macam request soalnya beri orang dia menjadi nasi tatalah steaknya orang makan mana berinya orang tidak biasa dibuang 10 lagu dia pilih orang tanya kan nah pak merdu suaranya tapi itu orang tapi bedanya sudah untuk menyanyi
Ganda apa anunya nih, angpaunya loh nih. Nah, kalau orang itu aja tahu orang pada pengamen itu bagus lagunya suaranya baik, jangan bisa tuh nama request kemana? Ada nangarakan. Kayak kalau di duit sampai jadi kan? Nah itu sebagai bandingannya. Jadi kita tuh sangka pernah kita berdoa kayak menangis lah. Nah ada siapa kita laporkan Allah Taala. Nah ini kita berdoa berdoa. Nah Allah Taala begitu tuh kita menangis. Asalkan hati kita hanya pasrah Allah Taala. Allah Taala senang benar tuh dengan hamba yang kayak itu. Menangis berdoa lah. Karena penting benar mulai. Maka ingatkan kita menangis itu kita pandangan kita hanya Allah yang akan menolong. Nah jangan sampai kita tuh tak lain hati kita lah. Nah, gitu. Maka itu adalah satu luar biasa. Seandainya doanya kada kabul, kada rugi. Kenapa? Pernah menangis karena apa? Sedang bermanja-manja lawan Tuhan. Itu kenangan yang luar biasa di akhirat kan tuh larang harganya videonya itu larang harganya karena di akhirat. Nah pernah menangis Tuhan kan, apakah dimintakan? Penting benar. Nah Allah Taala aja diharap ada yang lain menangis itu videonya itu larang benar karena diharap. Nah itu kan asli yang dia aja lah. Jadi kisahkan, gampang dari puas ya kamu curhat ke Allah Taala kan, tumpahkan semuanya, sabab nang sajadahku kalau beriman. Nah iya amin. Jadi kisahkan pengalaman itu kita biasa jarang ada orang mana berdoa sama nangis jarang, jarang ada orang berdoa menangis jarang. Kita dapat pengalaman itu kalau bisa simpan aja. Larang videonya itu lah, ya nanti ada dua kan, bisa langsung viral kan. Karena masuk pahalanya gendal kan di darat ya. Nah, tidak pernah kayak itu. Jadi dia ujian apa? Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi membagikan amalan lah. Ada kitab sini ngarannya apa lagi saja. Kumpulan doa Abwaabul Faraj. Macam-macam cara untuk mendapatkan solusi. Amalan ini amalannya. Nah, ada komentar sini itu luar biasa. Komentar itu kan menghibur lawan pembaca. Ujar Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Macam amalan kita gawi sini. Ada Quran, ada hadis, ada zikir. Macam amalan sini kita gawi untuk mendapatkan suatu solusi. Ada misalnya kita dapatkan ternyata sini solusi kan dapat atau kita mendapatkan apa? Sesuatu yang ya membebani kita lah. Kada keluar kita daripada masalah itu tetap aja pada amalan bila meracap sini ini amalan tambahan. Maka sini jangan berkecil hati. Sebenarnya untung dari kamu ada kesempatanmu berpandir lawan Tuhan. Jangan hanya ada problem pada Allah. Nah, jadi Allah Taala bisa mengulangkan kita problem supaya kita menghubungi Allah Taala. Hubungi nomor ini kalau Anda bermasalah. Nah, kalau sekarang Gusti orangnya yang di sana tuh suaranya bunga sebenarnya namanya kayak apa orangnya. Artinya kan lawan Tuhan tuh pandir tenang. Jangan ada masalah kita pandir Tuhan lah. Kalau pandir ada masalah, kalau pandir Allah Taala. Jadi misalkan yang kita amalan macam-macam diminta Tuhan ini kan dia kabul belum. Jangan menjadi hati kita berpengalaman ada pandiran Tuhan. Itu kesempatan kita luar biasa kalau kita pandiran Tuhan. Seandainya kita ada masalah, santai ya. Kalau santai, kita berdoa kan santai kan mesti itu masalah. Ya lah. Nah, ketika ada masalah disitulah kesempatan hamba berpandir lawan Tuhan. Nah, sehingga apa? Ujar orang saleh, ya lailu tul. Ya lailu tul. Salat ya lailu tul. Ya syamsu la tatlu'i. Artinya, hai malam, panjangin ikam. Jangan jadi subuh, jangan jadi siang. Hai matahari, jangan timbul. Jika timbul matahari siang hari. Nah, jangan kawan. Ini caranya nih. Amar bin taman nih, ya. Amar bin taman nih. Perintah tapi angan. Nah, mungkinlah malam kita suruh, hai malam panjang ikam. Mungkinlah. Ada kawan. Kurang lang. Salatu wassalamu alaihi. Nah, bertarhim kurang lah. Ya lain ya to awal to. Dan to baik pagi ada yang mana? Waktu berjalan Pak. Nah, jadi menyuruh malam yang panjang itu hanya angan-angan. Nah, amar lin taman ini perintah untuk berangan-angan saja. Ada tahap pula perintahnya.
Kenapa? Jadi kayak itu ya lainutol ya syamsul latarmuni asik sudah lawan Tuhan. Nah, laki lawan Tuhan berkabir. Hati ini senang, ngapulong, hati senang punya puas lawan Tuhan. Jadi ujian ulama tasawuf, aku di dunia ini hidup di dunia itu gue jangan malah pandang. Ya hanya tentang dunia ini hati sudah. Minta mati anak Tuhan aja, lebih penting mati pada hidup. Dua macam jadi nang olah aku jadi bertahan hidup. Dua macam olah aku jadi senang hidupnya. Pertama adalah kawan-kawan orang baik. Jadi salim, ngajar di pesantren mana? Nah, membahas ilmu agama bersama para santriwati. Lalu ilmu agama dibahas kan demi agama berkumpul untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu kawan-kawan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang kebaikan. Itu nomor semangat hidup. Nah, kedua apa? Berbandir lawan Tuhan di tengah malam. Ya, nanti kalau gitu kan dikubur, ya kisahnya sudah. Nah, bila malam hari senang hati. Bila sudah timbul fajar, subuh dah hari, tatap mingguakah tengah malam esok. Itu kemudian lah itu. Nah, jadi kemudian itu saya merasakan bermesraan dengan Allah Taala di malam hari. Dengan apa? Dengan hati mereka akan dengan doa mereka, dengan munajat mereka. Dalil akhir dalil karena jadi Allah Taala itu kadang terpaksa, ada diatur. Doa apa? Doa itu bukan mengatur. Namanya doa jadi mengatur, kita berniat mengatur. Kalau doa itu sungguhnya doa itu menyatakan kita ini fakir ya Allah. Dan ketika berdoa kita ada memaksakan harus terjadi yang kita minta, karena kan ada yang harap ada ingin intoh. Kembalikan ke Allah Taala. Kabul tadinya doa itu Allah Taala berurusan. Yang penting kita menjalankan perintah. Yang menyuruh berdoa siapa? Allah Taala. Nah, karena dari akhirnya jikalau dia tidak berkehendak dan telah terpaksa hingga tidak puasa, bila terpaksa, kada puasa jadinya. Sedangkan terpaksa itu adalah kekurangan pada Allah Taala dan mustahil. Sedangkan berkehendak itu adalah kesempurnaan dan telah tetap bahwa Allah Taala itu kuasa. Ini irada juga bertaruh ta'zir, memberi bekas juga berpengaruh juga kepada segala mungkin yang mawjud dan makhluk. Jadi Allah menghendaki yang ada tetap ada, yang tiada tetap tiada, atau yang ada menjadi tiada, atau yang ada menjadi ada. Itu semuanya dikehendaki Allah Taala. Nah, amalannya apa pulang? Amalannya kalau kita meyakini Allah punya kehendak, berarti kita kan bisa apa-apa. Betul? Nah, ada bisa apa-apa. Berarti kita apa namanya itu memasrahkan diri kepada Allah, boleh? Karena Allah punya kehendak. Nah, itu lalu kita pasrahkan kehendak kita kepada Allah Taala. Kenapa? Jangan lupa berkata insya Allah. Ketika kita berjanji-janji, jangan lupa mengatakan insya Allah. Karena semuanya terserah Allah. Untuk kada menghendaki kada terjadi. Nah, itu kan? Jadi jangan kita pasti. Jangan basar dingin sama daratan. Hujan hari, parai, ya lah. Atau ingat, nah, apakah kesimpulan ini lagi? Kita pasti, bang. Insya Allah adalah mataramananya, maka insya Allah mana? Jangan juga insya Allah, panjang ada menjumi tahu. Insya Allah dia ada juga itu deh. Oh, jangan apa-apa juga. Insya Allah ya, dia tidak menjumi dah. Jadi insya Allah itu jadi tameng deh. Nah, juga itu deh. Nah, hati pulang lah. Jika banyak misalnya kita ada nama gini kok. Bisa orang menyuruh apa lah atau mau orang mau undang apa kan? Kita ada nama datangi, kita insya Allah nih kita. Apa ya? Padahal hati kita dihendak, hati kita ada nama gini gitu, ada nama mengulangkan. Tapi supaya pemanis ke orang kan insya Allah. Apa? Nah, maka insya Allah itu jangan sampai kita niatan insya Allah untung hati katanya. Jadi insya Allah kita artinya kesalahan Taala ini menghatiku tidak bang. Itu. Jadi aku kembalikan ke Allah Taala. Insya Allah kita, insya Allah tadi wujud insya Allah. Tapi walaupun hatiku sekarang memang menolak, tapi kuserahkan ke Allah Taala. Jadi insya Allah tuh kupasrahkan ke Allah Taala. Walaupun kita sudah berencana ada yang mau pulangkan keinginan kita. Paham lah. Tapi pulanglah seandainya yang pas melihat deh. Nah, bahkan ada aja, nah, tapi insya Allah ada dia. Nah, insya Allah. Saya alasan pulang deh. Itu kan kita memang ada menggini lagi insya Allah. Insya Allah kita tuh jangan niatan insya Allah tuh di hati kadang untuk pemanis kadang. Tapi namanya insya Allah itu artinya aku pasrahkan ke Allah Taala. Apakah aku tataku tadi jadi atau ada apa bisa ini.
Ya ada yang mana jalannya kan bisa kan ya tahu kan dari kita tuh sini aja kalau mendatangi atau kalau mau menggunakan ada di jalannya karena kita sudah pasal Allah Taala kan. Yang kesembilan adalah ilmu artinya mengetahui, jahil artinya bodoh. Yakin Allah Taala itu kita yakin Allah Taala itu mengetahui dan kita mendustakan atau memustahilkan menolak akal kita Allah Taala itu ada mengetahui. Apa aja? Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala sungguh Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Itu surah Al-Anfal ayat 75. Apa aja sesuatu dikehendaki Allah Ta'ala tadi yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Surah ayat 49. Jadi Allah Ta'ala itu menghendaki sesuatu itu kadang-kadang kita namun jika misalkan hendak minum banyu. Kenapa? Hendak minum banyu? Karena hendak merasai nyamannya mana? Hendak duduk bintang kipas angin. Kenapa? Supaya dapat anginnya. Nah, kita tuh bisa bagi-gawi. Ada untingan, ada nama unting dunia, unting akhirat, kan? Ada nama orang istilah duduk di mana kan? Di pohon ada rabbel nih, duduk di bawah, namanya seperti duduk di bawah situ. Aku nama rasai berada di pohonnya. Pohonnya ada rabbel sudah angin deras, beriuk. Istilah beberapa aja kok duduk di bawah pohon, dapat jurang situ. Aku nak berada di pohonnya. Ada tak manusia itu lah. Ada itu kan gigilan dari mana? Nah, manusia itu bila bertindak pasti mencari keuntungan. Ada keuntungan dunia aja, ada keuntungan akhirat. Kenapa masalah? Karena itu mencari keuntungan oleh bisa keuntungan dunia, dia sekawan, atau keuntungan akhirat supaya banyak mengaji, kan? Enggak ada kepentingan ke sini kan terpaksa bisa tiap malam, apa? Berderah air mata, kan? Namun kemarin ada kepentingan segala, dipaksa orang tua aja misalnya tiap malam berderah air mata, kan? Saya nggak ada hendak, terpaksa. Nah, jadi kita tuh manusia itu memang ada sesuatu, memang ada sesuatu yang kita ada gitu, ada manfaat yang kita cari oleh. Pun Allah Taala itu hanya kita apa aja, ada pandang manfaat, ada pandang baik buruk, semuanya bebas. Allah Taala Tuhan apa kan? Ya lah, kan dengaran taat ibadah itu Allah menghendaki. Maksiat bang, Tuhan dia menghendaki. Padahal maksiat itu kan jelek, kita jelek, maksiat itu Tuhan menghendaki. Jadi beda antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Kalau kehendak kita kan yang banyak terus. Kalau kehendak Allah Taala bisa saja Allah Taala menghendaki suatu tanggung. Nah, tapi semuanya itu tidak lepas daripada hikmah. Ada rahasia kita harus sampai dikirakan. Nah, ya kita bisa kan ilmu. Maka dari artinya apa? Karena kalau dia tidak bersifat ilmu, tentulah menjadi kekurangan. Tuhan kita tahu kurang, jadi yang kurang lebih baik. Sedangkan kekurangan itu mustahil pada Allah Taala. Dan segala kesempurnaan penciptaan yang kita saksikan pada diri kita dan alam semesta ini membuktikan kealiman penciptaannya lah, kealiman penciptanya lah. Misalnya untuk kamnya itu juga kamnya agam. Nah, kamnya juga kealiman penciptanya lah. Kata Nabi Kapal penciptanya, kealiman penciptanya. Jadi kata Allah itu alim, lalu ciptaannya hal-hal apa aja kan tentang ciptaannya hal terus sampai nyamuk seekornya sudah dikurang, masya Allah harapnya nyamuk. Nah, nyamuk tuh. Kan Quran, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah Taala tidak gengsi untuk memberikan contoh nyamuk. Lalu ilmuwan menyelidiki tentang nyamuk. Oh, luar biasa nyamuk itu punya macam-macam lah. Banyak hebatnya nyamuk kan dikaji ulang sampai pupuk kan berpengalaman nulis nyamuknya. Anda kan kulit kita ini kan pori-pori kan nyamuk itu kan itu kan masuk lewat pori-pori. Padahal dia nyamuk itu bila menyucuk itu kan pori-pori kita ini cepat apa menyatu, dia sudah buka menyatu pula. Takapit atau nyamuk tadi? Anunya tuh irung-irungnya tuh kan takapit atau namanya? Ada banyak kawan melepaskan dari itu. Di sini dikurang ada pulang. Jadi yang di irung itu gergaji membongkar nih, membor kulit kita nih. Ada irung-irungnya ada gergaji kan. Saya kasih dorong ini gigi dapat pulang.
Nyamuk itu kan di sini kurang. Bukan nyamuk tuh sebagai makhluk yang manfaat, malah dimakan dari segi desainnya tuh harus benar desainnya. Kok nyamuk berapa miliar kan bisa nyamuk, berapa triliun bisa nyamuk kan. Makhluk Tuhan yang halus, harap yang guna harap juga kan habis biasanya ada nyamuknya. Awak kita nih juga kayak kan. Kita nih punya keanehan pada diri kita nih, suatu yang luar biasa. Jangan saja kita nih robot oleh ini hancur jauh kita nih lah. Macam dipakai kayak itu kan pulas harga oleh. Jadi buka apa oleh. Jangan robot hancur di kita nih kan. Daripada harapnya Tuhan menciptakan manusia itu membuktikan karena kealiman Allah. Nah, maka ilmu itu bertakluk intisyaf. Tadi Tuhan mengatakan apa aja kan? Intisyaf itu terbuka, terdeteksi semuanya kepada segala yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Jadi wajib Allah Taala mengetahui bahwa itu wajib. Nah, mustahil Tuhan mengetahui itu mustahil. Nah, jaiz tahu itu pada jaiz. Jadi takluk intisyaf, bukan takfir. Intisyaf itu kan terdeteksi semuanya dengan ilmunya Allah. Ada dan apa aja semuanya kita diketahui Allah Taala. Apa amalannya? Bila kita yakin bahwa Allah mengetahui, kita subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita surangan aja, tetap kita subhanahu Allah Taala melakukan maksiat, yalah. Ada ini kita sedikit pun gak berkhianat sama Tuhan, itu kalau orang yakin Tuhan mengetahui itu hanya amalannya. Nah, maka tiga macam, ada ilmu, ada iradat, ada kudrat. Tiga macam ini bukan berurutan, bukan berurutan, cuma berlaziman. Misalkan Allah Taala kuasa mendatangkan angin. Jika angin datang mana? Angin datang. Ini baling-baling memutar. Jangan dipadahkan baling-baling inilah yang berputar menghasilkan angin. Salah. Kenapa orang baling berputar apa? Gara-gara ada tenaga listrik. Nah, kurang kayak kekuasaan berangkat. Gara-gara listrik ada, lalu baling-baling berputar menghasilkan angin. Kayak angin ini Allah yang mendatangkan kepada kita. Baling-baling ini Allah yang memutarnya. Listrik masuk ke angin, Allah yang menjalankannya. Sabadataan itu berhajat kepada Allah dan tidak ada istilah terakibat. Gara-gara baling-baling berputar muncul angin, itu hanyalah secara hukum adat, hukum alam. Tapi kalau hukum hakikat, yakin akan bukan kipas angin yang mendatangkan angin. Bukan baling-baling berputar dia muncul angin, tapi angin ini Allah menciptakan. Baling berputar Allah memutarkan. Listrik masuk Allah masukkan. Seandainya sekarang ini pas sekarang bukan angin ini baling-baling berputar, tetap angin sebagai sini. Allah menciptakan angin. Seandainya, tapi kayak jadinya kan angin berjalan, baling-baling berputar, listrik masuk, semuanya serentak dalam kekuasaan Allah Taala. Alhamdulillah. Ketika Allah itu berkuasa atas sesuatu, paling kuasanya Tuhan mendatangkan angin, maka pasti angin yang datang dikehendaki Allah. Pasti dikehendaki Allah Taala. Ada bau, Tuhan menciptakan angin, tapi itu kan Tuhan tidak berkehendak, ada bau. Pasti bila Tuhan menciptakan dan menghendaki. Kemudian ketika Allah menghendaki agar angin ini datang kepada kita, pasti Allah mengetahui dan angin itu. Mungkin tahu berapa begini berarti apa juga tahu aja apa hasilnya aja. Bukan itu. Berarti Allah tahu angin, Allah Taala menghendaki angin, Allah Taala menciptakan angin. Nah, maka tiga ini saling berlaziman, tapi tidak berurutan. Kita kan kita lah tahu dulu, gitu. Karena mau lah tiga dah, gitu. Tahu dulu kan? Tahu karena mau lah katanya. Bukan ada yang punya besar. Nah, Pak Maulah pas jadi nyamannya kita anakku di agarinya sayang ikam nih 2 bulan sekali beri ke rumah kamu nih pada agari 2 bulan pinjauan ikam hujan itu angisnya. Nah, ada kalau bisa kalau ada di rumah. Nah, sampai bulan dari 2000 lah ikam lagi baik-baik kamu beri nak aja abah dari itu dia malah sangat kali bulan ikam ya ayo baka itu sekolah itu belajar lah bikin aja belajar aja wasau kan belajar karena aku kawat ya, pengalaman deh. Kawat kita pulang rumahnya dia kawat dia aja. Pas belajarnya ulunnya, kan? Itulah, kan? Maulah kita ada tahu lo, malah bikin betul malah. Jadi kita kalau buatnya di jalan mana? Pasti ada ilmunya lo. Tahu lo mana? Tahu, jangan hendak maulah. Mungkin hendak dipaksa maulah. Kita jadi juga.
Jadi ada tahu ilmunya, tak tahu caranya, kemudian ada kehendak maulah. Nah maulah itu ya tadi kemampuan maulah tiga hasil. Kalau manusia itu kan ketiganya itu berurutan. Allah Ta'ala ada itulah, Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala semua zatnya sifatnya semuanya itu ada tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kita baca kali ini sebagai obatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Rabbina syakirin, tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin, fi sumratis sabiqin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Thumma salam wassalam ala syafi'il anam wal al ni'mal kiram was sahbi wat tabi'in, Ya